Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi semua sahabat pendengar setiap podcast Broadcasting TBI. Semoga sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah, bagi para sahabat pendengar sekalian, salam kenal dan salam jumpa ya. Nama saya Jultiara, biasa disapa Agil, yang akan menjadi penyiar dalam podcast kali ini. Oke, insya Allah selama 1 jam ke depan, saya akan menemani sahabat-sahabat sekalian dalam podcast Women Discussion. Oh ya, karena nanti malam adalah malam minggu, semoga menjadi akhir pekan yang bermanfaat ya. Buat kalian yang udah couple, tolong jangan membuat kota semakin padat ya. Jika kalian sayang sama pasangan kalian, jaga dia baik-baik. Jangan ajak keluar rumah, karena kita masih dalam keadaan pandemi nih. Dan buat yang masih single, tetap jaga kesehatan juga ya. Insya Allah ada seseorang yang sedang menanti kalian di ujung sana. Oke, daripada kita baper-baperan nih, sekarang kita beralih aja ke nambah-nambah ilmunya. Karena hari ini kita akan berdiskusi tentang bahasa Inggris sebagai bahasa penghubung di antara perbedaan budaya. Oh ya, hari ini saya nggak sendirian nih. Saya udah ditemani sama narasumber-narasumber yang sangat menginspirasi, yang akan berbagi ilmunya dengan kita semua. Ada yang seorang businesswoman, seorang founder dari K-pop Stoop. Jadi buat kalian yang suka aksesoris cewek, bisa kepoin IG-nya ya. Dan ada narasumber kedua kita nih yang nggak kalah keren. Dia ini adalah seorang calon komikus terkenal. Udah sering ikutan event-event menggambar, dan karya-karyanya itu bisa kalian kepoin juga di IG-nya dia ya. Oke deh, mungkin kita langsung kenalan lebih jauh aja kali ya sama kedua narasumber ini. Baiklah, mungkin bisa ke sahabati Adelia terlebih dahulu. Silahkan kenalkan diri sahabati. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Adelia, saya mahasiswa semester 6 Prodi Statis Bahasa Inggris di IAIN Samarinda. Terima kasih. Tuh, makin keren aja ya narasumber kita ini. Oke, lanjut ke sahabati dia ya. Silahkan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. Oh, tidak. Selamat pagi atau selamat malam. Boleh. Saya Dia Sapitri. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 6. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Kedua narasumber kita udah berkenalan ya sama kita semua. Nah, buat para sahabat pendengar yang masih kepo sama mereka, bisa kepoin ke IG mereka ya, ada di bagian deskripsi di bawah. Oke deh, kalau gitu kita langsung masuk ke tema diskusi kita hari ini ya, tentang bahasa Inggris sebagai bahasa penghubung di antara perbedaan budaya. Nah, intermezzo sedikit ya, sahabati. Kalau bicara soal budaya nih, sekarang kan banyak tuh orang Indonesia yang nikah sama orang luar negeri. Terus udah banyak juga vlog mereka yang sering kita temui di YouTube. Dan bahasa itu menjadi salah satu poin penting gitu kan dalam hal tersebut. Saya akan mengambil contoh tuh dari YouTube Isti sama Musab ya kan yang berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Kemudian ada Tarawoni yang berkomunikasi dengan bahasa Korea. Nah, dari dua kasus ini kita dapat melihat kan bahwa keduanya menikah dengan orang luar negeri, tapi perbedaannya itu ada di budaya yang mereka ada di bahasa yang mereka gunakan. Nah, pertanyaan saya, jika melihat kasus ini, apakah bahasa Inggris masih menjadi hal yang harus dikuasai ketika sebagian orang memilih untuk mahir dalam bahasa tertentu, seperti bahasa pasangan mereka atau tujuan mereka gitu? Nah, jadi saya ingin tahu pendapat sahabati Adelia dan sahabati Dia tentang hal tersebut. Mungkin kita ke sahabati Dia dulu ya, silahkan pendapatnya bagaimana? Baik, kalau berdasarkan dari yang saya dengar tadi, yang kita bisa lihat dari kedua kasus tadi juga, sebenarnya dalam bahasa Inggris itu, dalam bahasa itu banyak ranahnya juga. Kenapa banyak orang berniat belajar bahasa karena unik dan menarik ya. Terus tuh menambah wawasan dan juga menambah informasi. Sama misalnya kalau misalnya kita ingin mencari relasi di negara-negara luar.
pasti kita ingin mendapatkan informasi, terus menambahkan teman, menambahkan update dan juga lain-lain kan. Mungkin kita bisa ambil dari kasus itu, kenapa mereka ingin berkomunikasi dan juga berhubungan sama orang-orang luar. Ya salah satunya karena mereka ingin cari yang sefrekuensi misalnya sama mereka. Misalnya mereka menyukai K-pop kayak Tara dan Woni tadi, jadi dia cari yang satu frekuensi sama mereka. Makanya dia belajar. Terus sama halnya kayak yang Isti sama Mushab. Kenapa Isti sama Mushab dipertemukan? Mungkin Isti juga lagi pengen belajar bahasa Inggris, terus ketemu mungkin sama Mushab. Ya jadi lebih enak gitu mereka buat ngomongnya juga lebih nyambung gitu. Kalau dari saya sih gitu. Oke. Jadi kalau menurut sahabat dia tetap harus penting ya untuk dikuasai bahasa Inggris ini. Iya, harus penting dikuasai. Oke. Baik, mungkin sekarang kita bisa ke sahabat Adelia. Silahkan tanggapannya. Oke, menanggapi pertanyaan dari saudari Agel Tiara, poinnya kan ketika sebagian orang memilih untuk mempelajari bahasa lain, kenapa bahasa Inggris masih penting sebagai komunikasi gitu. Yang pertama karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, jadi mungkin orang akan ketemu sama orang-orang yang kata dia bakal satu frekuensi yang sama-sama suka Korea atau sama-sama suka bahasa-bahasa yang lain, cuma nggak mungkin misalnya nih orang ini misalnya ada satunya dari Jepang, satunya dari Indonesia kayak kita gitu. Terus nggak mungkin langsung bisa menguasain bahasa Jepang. Dan otomatis pertama kali kita komunikasinya dengan bahasa Inggris, mungkin kayak hello, what's your name, where your country, atau tentang yang bahasa-bahasa untuk greeting aja gitu, bahasa pengenalan gitu sebelum. Jadi pentingnya bahasa Inggris kita selain kita bisa berkomunikasi lebih cepat karena kan pasti ada karena bahasa nasional pasti rata-rata setiap negara itu bisa setidaknya bisa basa-basi lah tentang bahasa Inggris gitu, bisa ngomong basa-basi tentang bahasa Inggris gitu. Dan jadinya kayak penghubung aja antara si Jepang dan Indonesia sebelum si Indonesia belajar bahasa Jepang ataupun si Jepangnya belajar bahasa Indonesia. Jadi menurut saya itu penting sih buat awal-awal perkenalan. Oke, make sense ya. Jadi, oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut kalian nih, di era sekarang ini tuh, kaum milenial sekarang lebih banyak yang malah tertarik tuh untuk belajar bahasa selain Inggris gitu. Kayak contohnya Korea tadi, atau bahasa Rusia yang sekarang tuh kayak banyak banget kaum milenial malah minatnya ke situ gitu. Nah, pertanyaan saya tuh, apakah bahasa Inggris itu masih dapat dikatakan sebagai bahasa internasional? Kalau menurut kalian, mungkin kita ke sahabati Adelia dulu deh, silahkan. Oke, bahasa kembali berarti ini masih nyambung ke topik yang tadi kan, Ya, bahasa benar. internasional. Menurut saya ya masih bahasa internasional atau bahasa Inggris gitu. Dan kalau misalnya juga orang banyak tertarik ke bahasa Korea, bahasa Jepang atau bahasa Rusia yang barusan saudari Agil bilang, nggak ada ruginya kan kita belajar banyak bahasa. Ya udah kita belajar bahasa Inggris sebagai bahasa yang benar-benar bisa ketika kita nggak tahu bahasa orang-orang yang mau kita pelajari dulu gitu, kita masih punya bahasa yang bisa kita pegang buat komunikasi pertama kali gitu. Dan bahasa-bahasa yang lain seperti Korea, Rusia, ataupun bahasa Arab, apalagi kita umat Muslim, pasti kan kayak harus punya pegangan bahasa Arab. Jadi punya banyak bahasa nggak masalah, dan bahasa Inggris menurut saya tetap bahasa internasional yang emang penting banget untuk digunakan. Oke. Good. Oke lah, lanjut ke masih pertanyaan yang sama ya, silahkan tanggapannya sahabat dia. Kalau dibilang penting, ya jelas bahasa Inggris sangat penting ya. Apalagi di negara-negara Eropa, terus negara-negara Asia. Bahasa Inggris itu kayak misalnya memang harus wajib gitu, atau juga udah umum lah, generalnya tuh umum. Kayak misalnya tuh negara Belanda. Mereka tuh punya 3 bahasa kalau nggak salah. Bahasa ibu, terus bahasa kedua, dan juga yang terakhir, yang ketiga itu bahasa Inggris. Memang udah umum di negara mereka. Kalau dia lihat sih bahasa Inggris sekarang tuh udah sering sih ditemuin di beberapa negara-negara maju gitu, yang bisa kita lihat.
salah satunya itu yang lagi booming sekarang ya, termasuk Korea atau K-pop ya. Kebanyakan tuh kalau dilihat-lihat sih konsep-konsep lagu mereka banyak mengambil gaya atau style yang menggunakan konsep-konsep barat. Nah, kalian bisa ngelihat di situ mereka mencampurkan bahasa mereka dengan bahasa Inggris gitu, buat menarik perhatian orang-orang yang ada di negara-negara maju. Kalau bisa lihat sih begitu. Jadi sangat penting. Sekian dari saya. Wah, oke, bener-bener banget ya. Jadi pendapat dari sahabat Lydia dan Adelia. Kayaknya makin seru aja nih pembahasan kita, jadi kita lanjut terus ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di pertanyaan ketiga ini, saya tuh sering banget gitu denger ada statement yang bilang, nggak perlu deh mahir, pinter grammar gitu, asalkan pembicara tuh mengerti maksud makna dari ucapan kita gitu. Nah, kalau menurut kalian statement itu bener nggak sih gitu? Kita ke sahabat Lydia dulu deh, silahkan. Kalau dibilang dengan statement, semua itu berhak berpendapat. Mau bagaimanapun. Ya, yang saya jawab, jadi di sini tuh tergantung konsepnya lagi ya. Jadi jika kita untuk melakukan bisnis, itu kita bisa lebih mengimprovekan speaking kita. Jadi tanpa perlu grammar juga nggak apa-apa gitu. Dan sedangkan dalam hal akademik, baik kita yang guru, terus tuh dosen, dan juga mahasiswa atau siswa, itu jelas diwajibkan untuk grammarnya ya, karena dalam kita menulis atau membuat skripsi dan lain-lain, kita harus tahu gitu struktur penulisannya seperti apa. Kalau dari saya seperti itu. Oke, kita lanjut ke sahabat Adelia ya. Jadi kalau menurut sahabat Adelia, gimana nih kalau misalnya ada orang yang bilang, nggak perlu deh mahir grammar, yang penting tuh kita bisa bicara aja udah syukur, jadi nggak bisa grammar juga nggak apa-apa. Silahkan pendapatnya. Oke, saya setuju sih sama pendapatnya saudari Dia Safitri karena grammar itu tergantung konteksnya. Kalau misalnya kita untuk basa-basi ngomong biasa-biasa aja sama orang-orang yang kita kenal, udah kayak teman dekat gitu ya nggak masalah. Untuk speaking, untuk latihan, belajar bahasa Inggris gitu kan nggak masalah. Tapi ketika kita masuk ke akademik atau ranah-ranah yang profesional, kita pasti harus butuh grammar karena di sana emang dilatih dan dipelajari kan grammar tuh kayak gimana gitu. Jadi emang perlu banget sih untuk apalagi untuk kayak skill writing dan speaking yang akademik gitu. Itu perlu banget untuk guru-guru dan segala macam dosen itu. Tapi kalau untuk sekedar kayak ngomong satu sama lain dua arah atau sama teman-teman sendiri sih nggak masalah grammar itu. Oke, jadi mau sahabat Oke, Adelia dan dia tuh tetap penting ya grammar itu digunakan. Oke, kita akan lanjut terus nih, karena pembahasannya seru banget sih. Jadi, kita lanjut aja ya. Gimana para narasumber? Masih pada semangat kan? Insya Allah. Masih. Oke, next question ya. Kembali bicara soal budaya, jika dilihat negara non-Inggris itu kan lebih memiliki budaya yang beragam gitu. Tapi kenapa sih malah negara yang agak sedikit minim atau budayanya tuh nggak terlalu beragam, yang justru bahasanya dijadikan sebagai bahasa internasional gitu, kayak Amerika contohnya. Nah, kalau menurut kalian sendiri, lihat dari kasus ini tuh apakah bahasa Inggris masih dapat dikatakan sebagai penghubung antar budaya? Kita mau ke sahabati Adelia dulu deh, silahkan. Oke, pertanyaannya kan itu kenapa bahasa Inggris nasional yang dibawa sama Amerika gitu. Amerika itu termasuk negara adidaya, negara yang punya segalanya lebih maju gitu. Negara maju yang adidaya yang bisa mempengaruhi negara-negara sekitarnya gitu. Teknologi, senjata ataupun hal-hal yang negara-negara berkembang belum punya, biasanya negara Amerika punya. Termasuk film-film. Kita sebagai anak muda nih, pasti suka dong film-film yang dari Amerika karena efeknya 3D-nya nggak kayak di Indosiar gitu. Maaf sebut merek misalnya Indosiar gitu kan. 3D-nya tuh naga terbang nggak kelihatan gitu. Sedangkan Amerika tuh bener-bener kayak mau terbang, mau apapun kelihatan banget gitu kayak real gitu kan. Jadi kan akhirnya kita nonton dan kita tahu bahasanya bahasa Inggris gitu. Karena manusia itu biasanya udah punya pikiran untuk kayak
mencoba sesuatu yang baru dan pingin lihat, bahasa Inggris nih, kenapa nggak sambil dipelajari aja? Jadi siapa tahu nggak ada subtitlenya dari kakek lebah atau gimana, jadi kita bisa anu sendiri kan, bisa ngerti artinya gitu tanpa perlu subtitle dari luar gitu kan, kalau kita punya bahasa Inggris gitu. Jadi menurut saya, sorry ya muter-muter, jadi menurut saya tuh kenapa negara Amerika yang minim budaya justru punya bahasa yang internasional, ya karena teknologi dan dia salah satu negara maju yang benar-benar punya pegangan yang bisa bikin orang-orang tertarik untuk ke sana, dan kalau ke sana berarti harus belajar bahasanya orang sana ya kan. Gitu sih kalau saya mikirnya. Good. Oke, masih pertanyaan yang sama ya. Saya ulangi atau udah paham nih sahabat dia? Mau langsung dijawab? Langsung jawab aja dah. Oke, silahkan. Baik, tadi saya juga udah dengerin jawaban dari Adel. Itu benar sekali ya. Karena Amerika nih suatu negara yang maju, dan juga Amerika nih kayak apa ya, negara yang begitu memengaruhi banget gitu di beberapa negara-negara lain. Kayak jadi tuh orang tuh banyak yang mau dan tertarik, banyak yang minat gitu, mau banget ke US gitu. Kalau dibilang masalah budaya, sebenarnya Amerika itu punya budaya gitu ya. Salah satu tuh yaitu ras putih kalau nggak salah ada. Cuman karena terlalu banyak negara luar yang datang ke negara mereka, jadi kayak negara mereka tuh budayanya tuh terlihat minim gitu, saking terlalu banyaknya orang luar yang masuk. Terus tuh kalau dilihat juga dalam sejarah, kenapa bahasa Inggris tuh dimulai dari negara-negara mereka, karena banyak pencetus dan juga beberapa filosofi yang datang itu dan lahir tuh di sana. Jadi makanya bahasa Inggris itu dapat dari sana juga gitu. Oke, wah, Masya Allah ya. Saya tuh jadi dapat ilmu baru gitu dari mendengar pendapat-pendapat kerennya sahabat Adelia dan sahabat dia. Oke deh, baiklah, ini the last question ya. Aduh, udah masuk pertanyaan terakhir aja nih. Gak kerasa ya diskusi kita udah semakin jauh, panjang gitu. Oke, masih siap kan dengan pertanyaan terakhir? Siap. Udah deg-degan nih, aduh gimana dong? Oke, tenang aja, relax. Jadi di era sekarang ini tuh kan bahasa Inggris itu sudah banyak memiliki slang atau idiom gitu kan. Nah, kalau dari pandangan kalian, kira-kira hal apa sih yang akhirnya mempengaruhi terjadinya perubahan bahasa itu? Dan kalau menurut kalian nih, apakah budaya yang mempengaruhi bahasa atau justru bahasa yang akhirnya mempengaruhi budaya? Silahkan nih kita ke sahabati dia dulu deh. Silahkan. Oke, baik, sip. Bicara tentang bahasa ya, bahasa ini sebenarnya kan kita udah tahu juga konsepnya juga bermacam-macam. Apalagi dalam negara-negara juga punya bahasa ibu masing-masing ya. Kalau masalah yang seperti ini, kita bisa lihat dari konteksnya. Lebih ke bahasa yang mempengaruhi, lebih ke budaya maksud saya. Budaya yang mempengaruhi bahasa. Yang mana contoh kasusnya misalnya ketika kita berteman dengan seseorang yang bad boy misalnya atau nakal gitu, pasti kita akan terpengaruh juga gitu efeknya karena kita berteman dengan dia. Nah, sama halnya bahasa seperti itu juga. Yang mana contoh sosialnya saja bisa dilihat gitu. Misalnya juga di saat yang sekarang tuh lagi tren-tren menyukai K-pop gitu. Pasti banyak juga tuh yang tertarik sama bahasanya juga, terus tuh pasti banyak yang belajar juga gitu. Karena bahasa itu adalah, untuk belajar bahasa tuh tantangan tersendiri gitu. Dan menambahkan wawasan juga, menambahkan beberapa informasi yang baru juga didapat. Terus yang mana hal itu bahasa juga terbagi beberapa macam-macam.
dari bahasa yang umum kemudian terbagi jadi ada yang bahasa gaul sama yang kita bilang sekarang kan, terus tuh Nah, ada slang dan juga idiomnya sih. Kalau dari saya gitu. Oke, kalau yang menurut saudari dia sendiri sebenarnya mempengaruhi budaya itu yang mempengaruhi bahasa itu budaya atau justru bahasa yang mempengaruhi budaya? Budaya yang mempengaruhi bahasa. Hmm, Seseorang dalam menyampaikan bahasa pasti ada budaya yang terdapat di dalamnya seperti itu. baik. Oke, keren banget ya jawabannya. Oke, kita ke sahabati Adelia, masih pertanyaan yang sama. Silahkan. Oke, Agil boleh diulang lagi nggak pertanyaannya? Oke. Kalau pertanyaannya, kalau kira-kira hal apa sih yang akhirnya mempengaruhi terjadinya perubahan bahasa itu? Dan kalau menurut kalian nih, apakah budaya yang mempengaruhi bahasa atau justru bahasa yang mempengaruhi budaya? Itu. Oke, kalau saya budaya yang mempengaruhi bahasa. Ya kayak tadi saudari dia juga bilang, kayak sekarang udah zamannya K-pop gitu kan, Korean musik boy band ataupun dramanya. Dari situ kan karena tertarik dengan budaya Korea yang di drama tuh akhirnya orang mempelajari juga bahasa Korea. Sama juga kayak kasus bahasa Inggris ini kan. Jadi dia juga udah bilang kalau ada film-film luar kayak film-film Marvel atau film-film Disney yang menarik kita untuk nonton gitu. Akhirnya kebawa untuk belajar bahasa itu. Bahkan nggak cuma film sih, kayak game. Akhirnya karena kita udah kebawa gitu tentang game itu. Dan budaya ya karena budaya itu kita juga mengalami namanya akulturasi, yang dimana penggabungan antara dua budaya yang akhirnya timbul bahasa baru. Anak slang-slang yang dibilang ya anak jaksel tuh kayaknya banyak banget bahasa-bahasanya yang di antara Indonesia dan Inggris gitu. Dan muncul kata-kata yang sebenarnya ya gimana sih biar kita tuh biar geng-geng kita aja yang ngerti gitu loh. Jadi kita Ya. ngomong tuh kayak kita udah ngomong A gitu dia udah ngerti gitu. Jadi kita nggak perlu kelihatan banget sama orang-orang gimana gitu ya kan. Gitu. Oke. Kayaknya ini udah jadi pertanyaan terakhir ya. Nggak kerasa kita udah mau di akhir podcast kali ini. Jadi intinya tetap kesimpulannya tetap bahwa bahasa Inggris ini harus tetap menjadi bahasa internasional dan kalau bisa harus dikuasai oleh setiap orang gitu ya. Ya, dan juga kalau dilihat sekarang juga bahasa Inggris itu kalau dilihat ya, bahasa Inggris itu lebih dominan sih kalau dilihat daripada bahasa-bahasa yang lain seperti yang Aidel bilang tadi. Lebih ke film juga nggak kalah seluruhnya tuh, Avenger, banyak kan lagi. Terus tuh di game, bahkan hampir semua ya gadget atau apa tuh menggunakan bahasa Inggris sih. Kalau menurut Una nggak benar-benar. pernah dominan. Ya. Bagaimana sahabat Adelia mau menambahkan sebelum saya tutup? Oke. Ini Iya juga bisa buat tambah pertemanan kan. Kayak sekarang juga banyak tuh aplikasi-aplikasi yang Ya, buat kita bisa benar-benar. berkenalan sama orang luar ya kan. Termasuk kayak Tandem atau Ablo, itu kan juga pasti Ya. kita ngomong sama orang luar dan pasti menggunakan bahasa Inggris. Jadi menurut saya emang bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang nggak yang kalau ibaratnya kalau katanya agama kita tuh sunnah muakkad gitu. Jadi Oke. jadi bisa nggak harus dipelajari, tapi kalau bisa sih dipelajari gitu. Oke. Kayaknya udah belajar banyak banget ya kita hari ini. Kita tutup aja. Semoga sahabat pendengar dimanapun Anda berada menyimak semua Women Discussion hari ini dengan baik ya. Terima kasih juga untuk kedua narasumber keren kita hari ini yang bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya masing-masing. Tapi masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di podcast broadcasting TBI hari ini. Semoga sahabat semua bisa mendapat ilmu baru dari Women Discussion ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Baiklah, sepertinya perjumpaan kita sudah harus berakhir sampai di sini. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa ibadah, dan patuhi protokol kesehatan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Agil. Oh iya, jangan lupa follow Hanki Pop Staff ya.